Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih dapat berjumpa meski secara virtual, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya Agus Saifullah, Kepala BPS Kabupaten Gorontalo Utara, akan menyampaikan perkembangan pembangunan zona integritas atau ZI di tempat kami, BPS Kabupaten Gorontalo Utara. Ibu Bapak yang kami hormati, pembangunan ZI di BPS Kabupaten Gorontalo Utara atau BPS Gorut dilakukan berdasarkan premis pemikiran bahwa core bisnis BPS pada dasarnya mirip dengan core bisnis perbankan, yaitu sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dan keunggulan layanan. Bank bisa kolaps apabila masyarakat sudah tidak percaya menyimpan dana mereka di sana. Bisa terjadi rush penarikan dana. Dan bank juga bisa ditinggalkan apabila layanan yang mereka tawarkan tidak menarik bagi konsumen. Begitu juga dengan BPS. Eksistensi BPS dapat hilang jikalau data yang dihasilkan oleh BPS tidak lagi dipercaya. Tambah lagi, di era disrupsi seperti sekarang, institusi yang tidak memiliki inovasi atau keunggulan layanan pasti akan ditinggalkan. Oleh karenanya, kami semua di BPS Gorontalo Utara telah melakukan upaya pembenahan tanpa henti melalui pembangunan ZI untuk memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dan kami juga konsisten menelurkan beragam inovasi guna memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna layanan dan pemangku kepentingan. Ibu Bapak yang kami hormati, pembangunan ZI di BPS Gorontalo Utara diawali dengan kegiatan pencanangan yang dilakukan secara serempak oleh seluruh BPS se-Provinsi Gorontalo pada tahun 2019. Sejak saat itu, pembangunan ZI di BPS Gorontalo Utara terus mengalami akselerasi positif dari tahun ke tahun. Setahun setelah pencanangan, BPS Gorontalo Utara baru memiliki dokumen rencana aksi. 2 tahun berselang, tahun 2022 tepatnya, BPS Gorontalo Utara dapat masuk ke dalam 60 satker berpredikat WBK WBBM versi tim penilai internal BPS. Dan tahun lalu satker kami menjadi bagian dari 6 satker BPS yang mendapatkan visitasi oleh tim Kemenpan RB. Tentu saja di tahun ini, tahun 2024, semoga upaya kami dapat membuahkan hasil yang optimal, yakni memperoleh predikat WBK. Kemenpan RB melalui surat LHZI memberikan rekomendasi spesifik pada satker BPS Gorontalo Utara yang kemudian kesemuanya telah kami tindak lanjuti dan bahkan kami perkuat kembali pada beberapa aspek. Bapak Ibu yang kami hormati, saat melakukan visitasi, salah satu hal yang menjadi perhatian tim Kemenpan RB adalah peluang terjadinya kebocoran data mikro yang tersimpan di kantor. Terkait hal tersebut, BPS Gorontalo Utara membuat prosedur seluruh permintaan atau penjualan data mikro harus melalui sistem layanan statistik atau silastik yang sudah disediakan oleh BPS RI. Selain itu, seluruh petugas layanan atau PST yang tergabung dalam tim diseminasi diminta untuk menandatangani fakta integritas untuk menjaga keamanan data sehingga tidak disalahgunakan termasuk oleh pegawai BPS Gorontalo Utara. Rekomendasi yang kami tindak lanjuti berikutnya adalah informasi layanan secara utuh dan lengkap di berbagai kanal yang tersedia. Pada saat itu, tim Kemenpan RB menganggap informasi layanan yang kami berikan kepada masyarakat pengguna belum memadai. Tidak hanya informasi layanan prosedur, tarif yang kami sediakan, kami juga menyediakan informasi scan QR, laporan pengaduan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan ketidakpuasannya maupun kritik atau saran. Selanjutnya, akselerasi implementasi Satu Data Indonesia. Setelah sempat tidak mengalami kemajuan berarti akibat pergantian pejabat di lingkungan Dinas Kominfo dan peralihan dari bupati kepada penjabat bupati,
BPS Gorontalo Utara kemudian terus mengawal dan terlibat aktif dalam pembuatan dan penyusunan Perbub 1 Data Indonesia Gorontalo Utara. Dimulai dari FGD, kemudian mengawal di harmonisasi rancangan Perbub di Kanwil Kemenkumham, hingga memonitor perkembangan persetujuan dari Kemendagri, sampai akhirnya terbitlah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang 1 Data Indonesia di Gorontalo Utara. Selanjutnya, pasca terbit Perbub SDI Gorontalo Utara, Sekretariat Forum SDI segera mengadakan Forum SDI Perdana yang dihadiri langsung oleh penjabat bupati, seluruh pimpinan OPD hingga camat. Pada kesempatan tersebut juga ditandatangani komitmen bersama oleh seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemda terkait penyelenggaraan Forum SDI. Adapun terkait digitalisasi administrasi perkantoran, pada tahun 2024 BPS Gorontalo Utara juga mulai memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh ANRI, yaitu Srikandi. Pemanfaatan Srikandi masih belum optimal mengingat masih terus dilakukan pengembangan sistem oleh ANRI dan kendala lainnya seperti server yang lambat. Fitur yang paling banyak digunakan oleh BPS Gorontalo Utara adalah mendisposisi atau menindaklanjuti surat-surat yang masuk. Jika aplikasi sudah optimal, penggunaan Srikandi akan memudahkan tata kelola arsip sehingga lebih efektif, efisien, dan aman. Hal berikutnya yang kami optimalkan adalah penggunaan back office Selindo. Pada tahun 2024, hampir seluruh fitur yang ada di BOS telah dimanfaatkan dengan baik oleh BPS Gorontalo Utara, di mana kami sudah memanfaatkan 4 dari 5 menu atau 18 dari 20 submenu yang ada di BOS. Kami juga konsisten agar tidak ada gap antara realisasi penyerapan anggaran rekap bendahara pada aplikasi Sakti Kemenku dan aplikasi BOS BPS. Hadirin yang kami hormati, BPS Gorontalo Utara juga terus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, diantaranya dengan berperan aktif dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seperti forum konsultasi publik, musrenbang, dan sebagainya. Tidak hanya berperan sebagai narasumber yang memaparkan data-data BPS Gorontalo Utara senantiasa memberikan analisis dan insight dari data-data yang dipaparkan, sehingga dapat lebih memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Sebagai bentuk apresiasi, pejabat Bupati Gorontalo Utara memberikan piagam penghargaan kepada BPS Gorontalo Utara atas kolaborasi dan peran aktifnya selama ini dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dari mulai RPJPD hingga RKPD. Selain itu, peran BPS Gorontalo Utara dalam menyokong RB tematik kemiskinan dapat dilihat salah satunya dari peran aktif di dalam tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah pusat melalui Kemendagri menaruh perhatian yang sangat besar terhadap gejolak harga yang terjadi di masyarakat. Gejolak harga dapat menurunkan daya beli, dan penurunan daya beli dapat meningkatkan angka kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada Maret lalu sempat mendapat sorotan dari Kemendagri karena masuk dalam 10 daerah dengan laju inflasi tertinggi pada saat itu. Namun berkat upaya seluruh pihak, termasuk masukan, saran, dan insight yang diberikan pada saat forum koordinasi TPID, Kabupaten Gorontalo Utara hingga saat ini tidak lagi masuk dalam 10 daerah dengan laju inflasi tertinggi. Selanjutnya, kolaborasi juga dilakukan dalam kegiatan statistik sektoral. Jika sebelumnya BPS Gorontalo Utara yang berjuang sendirian dalam melakukan pembinaan statistik sektoral, seiring dengan peningkatan hubungan baik antara Pemda dan BPS Kabupaten Gorontalo Utara, kegiatan pembinaan statistik sektoral difasilitasi oleh Pemda dan bahkan dibuka langsung oleh pimpinan daerah. Hal ini tentu saja menandakan kesadaran pemerintah daerah terhadap kualitas data semakin meningkat. Kegiatan pembinaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah menyangkut topik proses bisnis statistik, standar data, maupun metadata statistik. Selain peningkatan kolaborasi stakeholder, BPS Gorontalo Utara juga memiliki beragam inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas
peningkatan pelayanan, dan peningkatan kinerja. Hadirin yang kami hormati, saya rasa kita semua pernah berada dalam situasi di mana saat kita tiba di kantor, kita bingung hari ini mau ngapain gitu ya. Kita juga kerap bingung atau berada di situasi di mana kita tidak tahu rekan kerja kita ada di mana karena kita tidak melihat mereka ada di kantor. Atau situasi di mana kita bingung akibat pekerjaan saling tumpang tindih, akibatnya banyak pekerjaan lewat dari tenggat waktu. BPS Gorontalo Utara memiliki aplikasi Aktor Mantap, kependekan dari aplikasi kantor manajemen aktivitas pegawai. Aplikasi ini baru kita terapkan di tahun 2024. Setiap menjelang jam pulang kerja, sekitar jam 15.30, sistem akan mengirimkan WA secara otomatis kepada seluruh pegawai yang isinya adalah reminder agar mengisi agenda atau rencana kegiatan untuk besok harinya. Dan pada keesokan harinya, sebelum jam kerja dimulai atau sekitar jam 6.30, secara otomatis sistem akan mengirimkan pesan WA berisi daftar kegiatan di hari tersebut. Pimpinan dan pegawai lainnya juga dapat melihat agenda dari rekan kerja lainnya. Fitur lain dari Aktor Mantap yang juga sangat powerful adalah reminder pelaksanaan kegiatan. Para ketua tim akan menginput jenis kegiatan, rentang waktu kegiatan, dan pihak atau petugas yang terlibat. Ambil contoh kegiatan pemutahiran Sakernas dari 1 sampai 8 Agustus. Maka seluruh petugas Sakernas nantinya setiap harinya dari mulai H-1 hingga tanggal 8 Agustus akan menerima pesan otomatis dari sistem yang mengingatkan untuk melaksanakan pemutahiran Sakernas. Reminder ini bermanfaat untuk mengurangi keterlambatan dan meningkatkan respon rate yang tentu saja berpengaruh terhadap kualitas data yang dikumpulkan. Tentu saja pemanfaatan fitur reminder ini bisa diperluas untuk kegiatan manapun. Penggunaan Aktor Mantap ini menjadikan SDM BPS lebih akuntabel dan data yang dihasilkan lebih tepat waktu. Inovasi unggulan lainnya adalah tim SMS. Menimbang pembinaan statistik sektoral yang bersifat global pada forum besar dampaknya kurang optimal dirasakan oleh pemerintah daerah. Juga menimbang SDM Gorontalo Utara di mana seluruhnya merupakan pejabat fungsional kecuali kepala dan kasubag umum. Maka dibentuklah tim statistisi Mitra Satker dengan tugas melakukan pendampingan OPD sehingga materi dapat lebih sesuai kebutuhan OPD masing-masing. Dan tentunya pembinaan dapat lebih terfokus dan lebih intens. Dengan begitu, pemahaman OPD terhadap proses bisnis statistik, terhadap penyusunan metadata, standar data, hingga pengajuan rekomendasi statistik menjadi lebih optimal. Seiring terbitnya Permenpan RB tahun 2023 nomor 3, kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dimasukkan oleh Kemenpan sebagai salah satu indikator RB general, yaitu melalui indikator IPS atau Indeks Pembangunan Statistik. Pola pembinaan yang dilakukan oleh tim SMS sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Dengan model pembinaan cara lama, IPS pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menduduki peringkat terendah seprovinsi Gorontalo pada saat uji coba evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS di tahun 2022. Dan setelah menggunakan model pembinaan seperti yang dilakukan oleh tim SMS, skor IPS pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menjadi yang terbaik kedua seprovinsi Gorontalo berdasarkan hasil EPSS tahun 2023. Sebagai daerah termuda di Provinsi Gorontalo, tentu saja banyak kekurangan yang terjadi, sehingga skor IPS-nya masih masuk dalam kategori kurang. Meskipun demikian, pemerintah Gorontalo Utara sudah dapat bersaing dengan wilayah yang lebih maju lagi, lebih mapan seperti pemerintah kota Gorontalo, yang menduduki peringkat pertama pada tahun 2023. Meskipun seluruh IPS yang ada di Provinsi Gorontalo masih masuk dalam kategori kurang. Hadirin yang kami hormati, kami juga terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, memperkuat integritas, dan tentunya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik,
Hingga Juni 2024, BPS Gorontalo Utara telah melaksanakan 2 kali rilis dan rencananya hingga akhir tahun masih akan melaksanakan setidaknya 3 kali rilis lagi. Hal ini merupakan komitmen kami untuk segera mendiseminasikan data sehingga para stakeholder dapat segera menerima manfaatnya. Rilis perdana dihadiri langsung oleh pejabat daerah, dalam hal ini sekretaris daerah, dan seluruh pimpinan OPD. Pada saat itu, topik yang diangkat adalah laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara tahun 2023. Rilis ini juga dirangkaikan dengan rilis publikasi Gorontalo Utara dalam angka. Adapun rilis kedua bertopik pembangunan manusia yang membahas tidak hanya IPM, tetapi juga indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan indeks ketimpangan gender. Selanjutnya, kami juga melakukan upaya peningkatan pelayanan publik, yaitu dengan mengupgrade konten infografis statistik. Tidak hanya dari segi jumlah yang tercatat naik, pada tahun 2023 jumlah infografis yang dirilis sebanyak 44. Sedangkan baru hingga Juni 2024 jumlah infografis yang sudah dirilis sebanyak 63. Kualitas infografis juga sangat kami perhatikan, diantaranya dengan membentuk tim verifikasi dan validasi data yang tercantum di dalam infografis. Tim tersebut akan memeriksa kelayakan sebelum nantinya diupload. Selanjutnya, peningkatan jumlah infografis yang terjadi itu merupakan dampak daripada kegiatan Saronde atau Sharing on Friday. Kegiatan ini merupakan ajang berbagi atau ajang sharing. Salah satunya materi yang sempat disampaikan adalah bagaimana cara menyusun infografis. Selanjutnya, selain itu kami juga memperkuat digitalisasi pelayanan statistik terpadu. PST kami sekarang dilengkapi dengan koran digital, yaitu kami berlangganan 3 koran berstatus subscription premium, di antaranya koran Kompas, koran Tempo dan majalah Tempo, dan koran Gorontalo Pos. Hal ini tentu saja melengkapi digitalisasi layanan statistik terpadu yang sudah ada, seperti konsultasi statistik via online dan sebagainya. Dalam rangka penguatan dan peningkatan integritas, BPS Gorontalo Utara melakukan langkah-langkah nyata dan strategik sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat narasi komitmen pembangunan ZI dalam persuratan. Sebelum menutup kalimat surat, kami selalu menyertakan kalimat atau paragraf yang menyatakan bahwa kami siap mencapai WBK. Kami juga mengirimkan personil-personil terbaik kami untuk mengikuti e-learning anti gratifikasi yang dilakukan oleh KPK. Selanjutnya, tidak lupa kami juga selalu melakukan sosialisasi anti gratifikasi dan pengaduan pada saat kegiatan-kegiatan strategis yang dihadiri oleh pejabat-pejabat penting pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pesan-pesan pimpinan terkait dengan integritas selalu disampaikan pada saat apel pagi pada setiap hari Senin yang dihadiri oleh seluruh pegawai termasuk PPNPN. Selanjutnya, program-program yang telah berjalan sebelumnya seperti Persegi atau Yel-Yel penyemangat Senin pagi, kantin integritas, akustik juga tetap kita pertahankan. Kantin integritas merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi PPNPN. Jika sebelumnya belum terbangun semangat yang kuat dalam pembangunan ZI dan pegawai membeli makanan di tempat yang relatif jauh sehingga mengurangi waktu produktif, maka dengan adanya Persegi dan kantin integritas, semangat terhadap pembangunan ZI dan efektivitas waktu dalam bekerja menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, program akustik juga masih tetap dipertahankan agar seluruh pegawai dapat terus mengetahui pelaksanaan RB dan pembangunan ZI yang tengah dilakukan. Akustik ini dikemas dalam bentuk seperti kuis menarik. Lanjut.
Sebagai alat ukur atau indikator capaian program, setiap triwulan dilakukan penilaian pegawai berakhlak. Secara keseluruhan telah terjadi peningkatan penerapan nilai berakhlak, di mana skor rata-rata seluruh pegawai naik menjadi 85,82 dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar 85,54. Selanjutnya, dalam rangka penguatan dan peningkatan kinerja, BPS Gorontalo Utara telah menerapkan penggunaan keep up secara utuh untuk menilai kinerja pegawai. Penilaian langsung dilakukan oleh kepala kantor dan sudah selesai dilakukan setiap bulannya sebelum penginputan tunjangan kinerja secara online. Seluruh SKP hingga bulan Juni telah dilakukan penilaian. Yang baru adalah di awal tahun kami melakukan dialog kinerja. Tujuannya untuk menetapkan sasaran. Kapan dia disebut di bawah ekspektasi, kapan dia disebut sesuai ekspektasi, dan kapan dia disebut di bawah ekspektasi. Dengan demikian, setiap orang akan terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Output daripada kegiatan ini atau pengisian keep up adalah pegawai yang adaptif disertai peningkatan efektivitas kinerja. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kualitas statistik di setiap bagian proses bisnisnya, BPS RI menyediakan quality gates, sedangkan BPS Gorut secara konsisten menerapkan dan mengisi quality gates yang disediakan oleh BPS Pusat. Quality gates ini dikembangkan oleh BPS Pusat untuk menjaga kualitas data yang kita hasilkan. Selanjutnya, BPS Gorontalo Utara selalu membuka ruang kepada siapapun untuk menyampaikan pengaduan. Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti dengan seksama dan dalam waktu sesingkatnya setelah dilakukan verifikasi. Sepanjang tahun 2023 hingga saat ini terdapat satu kasus pengaduan, yaitu terkait dengan petugas sensus pertanian yang melakukan pelanggaran sehingga data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Setelah verifikasi, kita tenggarai terdapat 3 hal yang mereka langgar. Yang pertama, pelanggaran SOP sensus pertanian 2023. Yang selanjutnya, pelanggaran kontrak. Dan yang terakhir, moral hazard terkait isian dokumen. Sebagai hukuman, kami melakukan berbagai macam hal. Yang pertama, pemberhentian sebagai mitra ST 2023. Kemudian pengembalian honor pendataan, blacklist dari daftar mitra BPS, dan dilakukan pendataan ulang di lokus pelanggaran oleh petugas lainnya. Untuk memperkuatnya, kami sertakan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Selanjutnya, pimpinan terlibat aktif dari mulai tahapan perencanaan, eksekusi, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan, baik kegiatan teknis maupun administrasi, untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Motivasi, apresiasi, juga tidak jarang teguran untuk semata-mata memperoleh hasil kerja yang optimal. Outcome yang didapat dari keterlibatan pimpinan adalah BPS yang lebih akuntabel. Kesadaran akan kesehatan mental dan pola hidup work-life balance semakin meningkat saat ini. Olehnya, BPS Gorontalo Utara membuat program pejabat atau pegawai jadi akrab dan dekat, serta jus buah, Jumat sehat, bugar dan indah. Semua kegiatan ini ditujukan agar pegawai dapat lebih rileks sebelum nantinya dituntut kembali on fire atau lebih produktif lagi. Selanjutnya, seluruh upaya yang dilakukan oleh BPS Gorontalo Utara membuahkan hasil positif, di mana secara berturut-turut BPS Gorontalo Utara menjadi satker dengan capaian kinerja terbaik pertama berdasarkan capaian IKU yang tertuang dalam perjanjian kinerja, di mana seluruh target Renstra tahun 2024 telah tercapai di tahun 2023. Adapun capaian kinerja tahun 2023 sebesar 112,49%. Kemudian nilai sakit meningkat dari 72,59 menjadi 76,70. Dan nilai sakit ini merupakan yang tertinggi
di Provinsi Gorontalo bersama dengan BPS Kota Gorontalo. BPS Gorontalo juga memperoleh penghargaan Satker dengan nilai kinerja anggaran terbaik ketiga di lingkungan BPS Provinsi Gorontalo. Dari eksternal, pengakuan diberikan oleh DJPB, yaitu dengan memberikan penghargaan Satker dengan nilai IKPA kategori sangat baik. BPS Gorontalo Utara juga dapat dijadikan teladan bagi lingkungan sekitar, di mana kantor pelayan pajak Gorontalo memberikan penghargaan kepada BPS Gorontalo Utara sebagai instansi vertikal pertama yang menyelesaikan pengisian SPT tahunan di lingkup Kabupaten Gorontalo Utara. Peran BPS Gorontalo Utara juga diapresiasi oleh Bupati, yaitu dengan diberikannya piagam penghargaan atas kolaborasi dan peran aktifnya dalam penyusunan dokumen perencanaan. Selanjutnya, tidak hanya Satker BPS Gorontalo Utara yang meningkat, kinerja PPNPN juga turut meningkat, di mana skor rata-rata seluruh PPNPN pada tahun 2023 sebesar 4,16 dari skala 5, meningkat menjadi 4,21 hingga triwulan 2 2024. Tidak lupa seluruh program yang ada selalu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah ada program-program yang terhambat pelaksanaannya dan perlu penyesuaian. Sebagai contoh, salah satu program dari pilar manajemen perubahan agak keluar dari jalur, yaitu baru dilaksanakan sebanyak 4 kali dari seharusnya setidaknya sudah 5-6 kali. Penyebabnya adalah di bulan-bulan terakhir banyak pegawai yang terlibat kegiatan seperti di kegiatan Prodes maupun survei ekonomi pertanian dan kegiatan lainnya, sehingga sedikit kesempatan untuk bertemu dan mensinkronkan jadwal. Namun kami optimis seluruh agenda atau target dapat terlaksana hingga akhir tahun nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga laporan ini membawa manfaat bagi kita semua. Bantu kami menjadi lebih baik dengan menyampaikan aduan, kritik, dan masukan melalui kanal-kanal resmi yang telah kami sediakan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.